Coba kita rinci apa pendalilan mereka yang mengatakan lutut dulu. Kemudian kita diskusi di sini. Lalu kita juga sampaikan apa alasan pendapat yang mendahulukan tangan dulu, kemudian diskusinya. Kita ambil pertama kali pembahasan lutut, mendahulukan lutut dulu ketika sujud. Ini pertama pendapatnya Umar bin Khattab, ya, kemudian Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan juga pendapatnya Ibnu Huzaimah, juga dikuatkan oleh Imam Ibnul Mundhir, kemudian Imam Khattabi, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan yang lainnya. Dan ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahmatullah alaih, bahwasanya lutut itu ketika sujud itu lutut dulu baru tangannya, bukan tangannya dulu baru lutut. Alasan ini, pendapat ini, mereka beralasan dengan 3 dalil. Dalil yang pertama dari hadis Wa'il bin Hujr, yang kedua dari hadis Anas bin Malik, yang nomor 3 hadis Ubay ibnu Ka'ab. Kemudian 2 athar, yang pertama athar Abdullah bin Mas'ud, dan kedua athar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, adapun alasan mereka dengan hadis Wa'il ibnu Hujr, kata Wa'il, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam, idza sajada, apabila Nabi itu ingin sujud, wada'a rukbatayhi, meletakkan 2 lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya, di lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, apabila bangkit dari sujud, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya dulu sebelum 2 lututnya. Jadi kalau mau jatuh, mau sujud, itu lututnya dulu baru tangannya. Kalau bangkit dari sujud, tangannya dulu baru lutut. Ini hadis dari jalan Yazid ibni Harun an Syarik al-Qadhi, kemudian an Asim ibni Kulayb an abihi an Wa'il ibn Hujr. Hadis ini dari jalan Yazid ibnu Harun dari Syarik al-Qadhi an Asim ibni Kulaybin an abihi an Wa'il ibn Hujr. Dan ma'ruf Syarik al-Qadhi, mayoritas para ulama mendhaifkan beliaunya, dan bisa dilihat di biografinya beliaunya, bisa dilihat di biografi beliau di Tadribul Kamal atau yang lainnya. Nah, di samping Syarik al-Qadhi ini juga sudah statusnya lemah, ternyata Syarik al-Qadhi ini bersendirian di dalam meriwayatkan ini hadis. Di samping dia lemah, dia bersendirian di dalam meriwayatkan ini hadis. Dan dia menyelisihi hampir 25 rawi. Semuanya itu meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb tanpa menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sujud meletakkan 2 lututnya baru 2 tangannya, itu enggak ada. Maka bisa disimpulkan dari ilmu hadis, riwayatul dhaif berselisih dengan riwayat yang lebih aula dari dia, maka riwayatuhu mungkar menurut Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nadhar. Kemudian yang kedua, hadis Wa'il bin Hujr ini juga punya jalan yang lain. Dari jalan Hammam ibnu Juhada an Abdul Jabbar ibni Wa'il an abihi. Nah, bahwasanya Wa'il bin Hujr melihat Nabi alaihi salatu wasalam lamma sajada, ketika sujud, waqa'ata rukbatahu ilal ardi,
qabla an taqwa kaffa. Dua lututnya lebih dulu jatuh ke tanah sebelum dua telapak tangannya. Tapi sayang, jalan ini itu Abdul Jabbar Ibnu Wa'il itu enggak mendengar dari ayahnya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Nu'ain mengatakan bahwasanya Abdul Jabbar lam yasma min abihi. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih menjelaskan lagi bahwasanya Abdul Jabbar itu enggak mendengar dari ayahnya. Ada riwayat dari Imam Baihaqi dari jalan Abdul Jabbar Ibnu Wa'il an ummihi an Wa'il. Jadi ada perantara baina Abdul Jabbar dengan Wa'il, yaitu dari ibunya. Dan ibunya sebagaimana ucapan para ulama yang berkaitan dengan ini lam tu'raf, tidak diketahui ibunya siapa, nggak diketahui. Sedangkan syarat hadis sahih hendaknya diketahui adalahnya, diketahui dhabitnya. Dan kesimpulan hadis Wa'il bin Hujr lemah sekali, nggak bisa dijadikan dalil atas disyariatkannya atau disunahkannya ketika yakhiru atau ketika jatuh ke tanah, ya, ketika sujud itu mendahulukan lututnya dulu karena kita lihat hadisnya lemah. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan alasan oleh mereka adalah dari hadis Anas. Hadis Anas ini dari jalan Ala ibnu Ismail an Hafs ibnu Hiyath an Asim al-Ahwal an Anas. Lihat di ujung hadis Anas menceritakan bagaimana sujudnya Nabi alaihi salatu wasalam. Katanya Anas, hatta sabaqat rukbatahu yadaihi, sehingga dua lututnya itu mendahului dua tangannya ketika jatuh, ketika sujud. Itu menunjukkan apa? Lututnya dulu baru kedua tangannya. Tapi sayang hadis ini Ala ibnu Ismail rawi dari Hafs ibnu Hiyath. Kalau kita lihat tidak ada masalah sih sanadnya. Cuma masalahnya Ala bin Ismail ini telah menyelisihi Umar ibnu Hafs. Telah menyelisihi anaknya Hafs. Jadi Ala ibnu Ismail an Hafs ibnu Hiyath an Asim ibnu Ahwal. Porosnya kembali ke Hafs ibnu Hiyath. Lah, Ala rawa an Ismail, ya, Ala ibnu Ismail rawa an Hafs ibnu Hiyath an Asim an Anas marfu ila Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata Umar ibnu Hafs, anaknya sendiri, meriwayatkan dari Hafs ibnu Hiyath an Asim al-Ahwal an Umar mauqufan. Bukan an Anas, tapi an Umar mauquf kepada Umar. Bukan sampai ke Rasulullah, tapi mauquf kepada Umar. Dan tidak ada lagi dalam biografi beliau, Umar ibnu Hafs itu lebih authaq daripada Ala ibnu Ismail. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya Umar itu asbatun nas fi abih, manusia yang paling kokoh periwayatannya dari bapaknya. Maka kesimpulannya apa? Hadis Anas itu lemah. Hadis Anas itu lemah. Kemudian hadis yang ketiga yang dipakai dalil mendahulukan lutut dulu sebelum telapak tangannya adalah hadis Ubay ibnu Ka'ab inda Ibnu Hibban dari jalan Mu'ad ibnu Muhammad ibnu Ubay ibnu Ka'ab an abihi an jaddihi anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi sallallahu kana yakhirru, ketika tersungkur untuk sujud, ketika jatuh untuk sujud itu apa? Ala rukbatai, mendahulukan dua lututnya dia. Tapi sayang silsilah Mu'ad ibnu Muhammad ibnu Ubay ibnu Ka'ab an abihi an jaddihi, ini silsilah lemah sekali. Dikatakan oleh Imam Zahabi
dalam Kitabul Mizan ini silsilah dhaifah. Maka 3 hadis yang dipakai dasar oleh pendapat yang pertama yaitu mendahulukan lututnya dulu baru tangannya. Anda ingatkan lagi datang dari hadis Wa'il bin Hujr dan semua jalannya lemah. Kemudian datang dari hadis Anas dan yang mahfud yang terjaga itu adalah riwayatnya mauquf kepada Umar. Datang yang nomor 3 dari sahabat Ubay bin Ka'ab, tapi silsilah kepada Ubay bin Ka'ab silsilah dhaifah. Maka 3 hadis ini yang menjadikan dasar mereka itu lemah. Kemudian mereka juga beralasan dengan sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ingat Tahafi ma'anil athar bahwasanya khufidha an Ibnu Mas'ud telah dihafal dari Ibnu Mas'ud bahwasanya perbuatan beliau itu kanat rukbatahu taqa'ani ilal ardi qabla yadai. 2 lututnya itu jatuh lebih dulu sebelum dua tangannya. Akan tetapi athar ini dari jalan Hammad ibnu Salama an Hajjaj ibnu Arta'a an Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai an Ibnu Mas'ud. Dan ini sanad punya 2 cacat. Cacat yang pertama ditinjau dari cacat pertama ada di situ Hajjaj ibnu Arta'a, dia seorang rawi yang dhaif plus mudallis dan dia an-ana di sini. Maka berlipat kelemahannya. Dia sudah mudallis dan dia sudah an-ana, kemudian dia juga lemah. Yang kedua, ada inqita', ada terputus karena Ibrahim Ibnu Yazid an-Nakhai itu lam yasma min Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian athar yang kedua dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas juga disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Ma'anil Athar. Nah, itu dari jalan Ibrahim ibnu Ismail ibnu Yahya ibnu Salama an abihi an jaddihi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Cuma sayang ini juga sanadnya lemah dikarenakan ada Ibrahim ibnu Ismail ini kalau meriwayatkan dari bapaknya itu fihi yarwi manakir, yarwi hadis-hadis yang mungkar. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan la yuqimu haditha, dia nggak bisa menegakkan hadisnya. Mana nggak bisa menegakkan hadisnya? Dia nggak bisa menegakkan hadisnya itu ketika dia meriwayatkan hadis sukanya menyelisih orang-orang thiqat, sukanya menyelisih orang-orang thiqat. Orang-orang thiqat meriwayatkan marfu, dia datang mauquf. Orang-orang thiqat meriwayatkan mauquf, dia mendatangkan marfu. Dia suka yang begitu. Maka semisal ini kalau dhabitnya, kalau orang kayak gini ini, maka bisa dilemahkan karena sisi hafalannya, karena dia suka menyelisih orang-orang thiqat, menunjukkan kelemahan dia dalam sisi dhabitnya. Yang kedua, Yahya bapaknya itu rawi yang matruk. Kemudian bapaknya itu rawi yang matruk. Kesimpulannya, athar Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah ini. Kesimpulan berarti dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama yaitu ketika sujud mendahulukan lutut dulu baru kedua tangannya, ini semua hadisnya adalah lemah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minna dan juga di silsilah dhaifah. Beliau juga mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan mendahulukan lutut dulu baru tangannya itu semua hadis-hadisnya lemah.